Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1985 Niat Baik Ayah. Bagus, bagus, bagus. Kamu memang adalah muridku yang baik, Tian Chang. Jangan membuatku kecewa. Kali ini, meskipun Parnan guru ke-9-mu telah kalah, tetapi kamu jangan sampai kalah lagi. Sekalipun berhadapan dengan adik perempuan seperguruan, jangan membiarkannya lolos begitu saja. Guru ke-9, kali ini kamu hanya perlu mengawasi adik perempuan seperguruan. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan membereskannya. Kamu tidak cocok untuk turun tangan, biarkan Tian Chang yang pergi. Pada saat itu, aku yakin bahwa Thomas Qin pasti tidak akan bisa meloloskan diri, tidak peduli betapa hebat dirinya. Haris Ye berkata dengan dingin. Zhang Tianchang melirik Raman guru ke-9 Dirganto Teng sejenak, dengan tatapan senang. Paman guru ke-9, kali ini aku akan mengandalkan dukungan darimu. Tidak masalah, El. Ekspresi wajah Dirganto Teng sedikit buruk, tetapi bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia tidak bisa menyerang adik perempuan seperguruan, sehingga dia kalah, dan membuat kakak kedua seperguruan begitu tidak senang. Kali ini kakak kedua seperguruan sudah berpesan bahwa dia pasti akan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi, dan Dirganto Teng tidak perlu turun tangan, melainkan muridnya yang akan melawan Thomas Qin, dan hal ini sama sekali bukan hal yang sulit baginya. Kali ini, kuserahkan semua padamu. Kakak pertama seperguruanmu sedang bertapa, Tian Chang. Semua adik laki-laki seperguruanmu telah mengalami luka. Hal ini bukan hanya demi kehormatan nadi kita, tetapi juga merupakan pertarungan demi reputasimu sendiri. Haris Ye mengatakannya dengan wajah yang serius. Kali ini, kamu harus melakukannya dengan alasan yang tepat, yaitu demi kehormatan para adik laki-laki seperguruan, dan demi menegakkan keadilan Kunlun. Demi peraturan, dan jangan pernah membiarkan siapapun mengabaikan peraturan di Gunung Kunlun, murid pasti akan memenuhi permintaan guru. Setelah berkata demikian, Zhang Tianchang pergi mempersiapkan diri, untuk bertarung dengan Thomas Qin. Zhang Tianchang sudah memikirkannya sejak awal, pertarungan kali ini dia pasti tidak akan kalah, dan dia akan memusnahkan Thomas Qin. Hal ini menjadi tujuannya, dan juga tujuan dari guru. Tidak cukup hanya mengalahkan Thomas Qin, tetapi juga membunuhnya. Dan pada saat yang sama, Thomas Qin juga dibantu oleh Yena Ling. Tidak sedikit obat yang sudah diolesi dan diminumnya, karena luka di kulit luarnya juga sangat serius. Dalam beberapa hari ini, hubungan antara Thomas Qin dan Yena Ling semakin hangat, tetapi bagi Thomas Qin, dia tidak ingin berpikir banyak tentang jatuh cinta sekarang. Dia hanya ingin segera meningkatkan kekuatannya, dan membantu ayahnya. Dengan demikian, dia tidak akan menyesal. Tiba-tiba saat ini dia sedikit mengerti mengapa pada waktu itu ayahnya mengirimnya ke Gunung Kunlun, karena dia memiliki cukup banyak musuh di Gunung Kunlun, tetapi karena semuanya adalah saudara laki-laki seperguruan, jadi tidak mungkin untuk mengakhirinya begitu saja. Meskipun demikian, dia tidak akan membiarkan pelatihannya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Thomas Qin akan berhadapan dengan tidak sedikit lawan, dan para lawan ini adalah batu lompatan baginya untuk menuju peningkatan. Bayer Qin sangat percaya diri, dia tahu bahwa putranya pasti tidak akan kalah, dan pasti akan bersinar dari antara para master, sama seperti dirinya pada 20 tahun yang lalu. Ini adalah keyakinannya pada dirinya, dan juga pada putranya. Akhirnya Thomas Qin perlahan mengerti niat baik ayahnya. Jika di dalam dunia ini, tidak mungkin ada begitu banyak lawan yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya, dan di Gunung Kunlun jelas adalah tempat belajar seni bela diri. Jika berada di sini, perkembangan Thomas Qin akan sangat cepat. Terlepas dari hal lain, dengan melewati 8 nadi, itu sudah menjadi pencapaian terbesarnya sejauh ini. Tatapan mata Thomas Qin begitu panas, beberapa hari ini kekuatannya sudah stabil,
bahkan beberapa teknik dalam mantra 9 karakter pun sudah dilatihnya. Teknik pernafasan pertama, Lin Zi Jue, segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan. Teknik pernafasan kedua, Bing Zi Jue, segel mudra. Teknik pernafasan ketiga, Dou Zi Jue, segel singa eksternal. Teknik pernafasan keempat, Ze Zi Jue, segel singa internal. 4 teknik pernafasan, gerakan 3000 kilat. Thomas Kin sangat percaya diri, saat ini dia sudah melatih 4 teknik dalam mantra 9 karakter. Segel pertama memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, oleh karena itu, Thomas Kin yakin dia akan menang sekalipun berhadapan dengan ayahnya. Thomas Kin, aku belum melihatmu hari ini, dan tampaknya sekarang kamu sudah menjadi seorang pengecut. Apa kamu benar-benar berencana untuk tetap berpura-pura menjadi seorang cucu? Sambil memandang matahari terbit, Thomas Kin sedang melakukan latihan pernafasan San Feng, dan sesosok yang dikenalnya muncul di hadapannya secara diam-diam. Bab 1986 tidak berhenti mencari masalah. Zhang Tianchang. Thomas Kin mengernyit, ternyata orang ini kembali lagi, benar-benar tidak tahu malu. Tetapi kehadirannya membuat Thomas Kin sangat bersemangat, apa lawannya sudah datang. Kebetulan beberapa hari ini dia sudah cukup banyak berlatih, dan sekarang ada orang yang datang, tampaknya dia harus memenangkan pertarungan kali ini. Thomas Kin tahu bahwa meskipun orang yang datang saat ini tidak banyak, tetapi di dalam seluruh partai, pasti ada sangat banyak orang yang sedang mengawasi dirinya secara diam-diam, bahkan ada sangat banyak orang yang berharap dirinya kalah. Semakin mereka berharap, maka dia semakin ingin membuat mereka kecewa. Jika dia cukup kuat, dia pasti akan membuat banyak orang merasa malu. Meskipun Zhang Tianchang ini tidak turun tangan sebelumnya, tetapi Thomas Kin punya sebuah firasat, bahwa orang ini pasti kembali dengan tujuan untuk menang. Kali ini, dan memang benar, bahkan sebelumnya Paman Guru ke-9 pun demikian. Orang-orang ini muncul di tempat ini, memang untuk kembali bertarung dengan Thomas Kin, demi bisa mengalahkan Thomas Kin, demi membuat wajah Paman kedua kembali bersinar, dan dirinya adalah noda terbesar. Beraninya kalian datang. Pada saat ini, meskipun Thomas Kin belum berbicara, tetapi Yena Ling sudah sedikit tidak senang. Sebelumnya dia sudah membereskan orang-orang ini, tetapi ternyata mereka masih berani datang. Paman seperguruan, kali ini aku datang mewakili partai, aku bukan datang untuk mencari masalah dengan Thomas Kin. Tentu saja, aku tidak membencinya meskipun sebelumnya dia telah membuat begitu banyak orang marah, aku hanya menganggapnya sebagai seorang lawan yang sangat diperlukan. Lawan seperti ini sangat langka di Gunung Kunlun, kata Zhang Tianchang dengan penuh percaya diri. Aku tidak akan membicarakan 7 kesalahan mematikan dari Thomas Kin, tetapi hari ini aku datang bukan untuk menyalahkannya, aku datang untuk berdiskusi dengannya. Tentu saja, jika Thomas Kin bersedia menyerah, kemudian tunduk dan mengakui kesalahannya, aku akan membiarkannya hidup. Bagaimana menurutmu? Paman seperguruan. Wajah cantik Yena Ling tampak dingin. Dia tidak menyangka bahwa kali ini Zhang Tianchang kembali memanangnya. Benar, Tianchang dibesarkan olehku, kali ini dia berencana mewakili semua saudara laki-laki seperguruan untuk membalas dendam, tetapi aku membujuknya, dan berkata padanya agar tidak berpikir demikian. Thomas Kin juga adalah kakak laki-laki seperguruan, kita semua adalah satu tim, dendam macam apa ini? Karena itu, Tianchang mengurungkan niatnya itu, dan datang untuk berdiskusi dengan Thomas Kin, dan diskusi di antara kakak laki-laki seperguruan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kata Dirganto Teng sambil tersenyum. Kakak ke-9 seperguruan, apa kamu juga ingin ikut campur? Tanya Yena Ling dengan serius. Bukannya aku ingin ikut campur, tetapi karena beberapa waktu ini dia terlalu tajam, aku hanya datang untuk menjadi saksi, jika tidak, Tianchang akan tidak senang, dia memintaku untuk kemari. Dia hanya ingin melakukan diskusi di antara saudara laki-laki seperguruan, bukan untuk mencari masalah dengan Thomas Kin.
Aku bisa bersaksi untuk ini. Seperti inilah diskusi di antara anak muda, tidak perlu berbicara terlalu dalam. Kata Dirganto Teng dengan wajah yang tenang. Tidak tahu malu. Yena Ling sangat marah. Dia sendiri tidak mampu menghalangi semua serangan yang ditujukan kepada Thomas Qin. Orang ini membawa saudara laki-laki seperguruan datang untuk berdiskusi, tetapi mereka datang untuk memprovokasi, dan tujuannya sudah berbeda, sehingga membuat semakin banyak saudara laki-laki seperguruan yang datang untuk melihat drama ini. Tanpa disadari, sudah ada puluhan orang yang datang. Semua orang datang untuk melihat adegan ini dengan bersemangat. Thomas Qin tersenyum ringan. Sekarang orang ini sudah mengganggunya. Apakah dia harus duduk diam? Meskipun dia sudah tahu bahwa ini adalah sebuah jebakan, tetapi Thomas Qin tetap merasa dia harus bertarung. Jika dia tidak berani bertarung, maka dia akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna, dan bahkan akan mempermalukan ayahnya sendiri.